Sidang Jumat Shiratal Mustaqim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membingkai hidup kita dengan kualitas taqwa Allah, yakni memperkuat akidah kita, memperbaiki amal ibadah dan amal-amal salih kita. Tidak lupa mempererat ukhuwah persaudaraan kita yang senantiasa semua kita lakukan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rambu-rambu kepada kita dalam beberapa ayat yang sudah viral di tengah-tengah kita jamaah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Untuk menguji keimanan ketakwaan kita diberikan musibah-musibah oleh Allah, baik yang berupa keburukan bahkan sekalipun berupa kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka berbagai macam musibah yang ada di tengah-tengah saudara-saudara kita di Cianjur, di Pati dan sekitarnya, mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran buat kita. Likulli syai'in ibrah. Segala sesuatu jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Dan tentu jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang digariskan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia dari apapun yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian yang saya muliakan rahimakumullah, marilah kita ambil hikmah di balik segala macam musibah, baik dalam konteks individu kita, sekecil apapun musibah yang menimpa kita, termasuk problematika hidup dan kehidupan kita, maupun musibah dalam skala besar dalam berkebangsaan, berbangsa dan bernegara ini. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, jadikan musibah ini untuk kita ambil hikmahnya. Di antaranya jamaah sekalian, bahwa dengan musibah ini insya Allah dapat mendidik kita semuanya jamaah untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, bahkan amal perbuatan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mudah-mudahan menjadi jaminan agar perbuatan-perbuatan masa lalu kita yang penuh dengan noda dan dosa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surah Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian wahai manusia adalah fabima kasabat aydikum, disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan-perbuatan kalian yang sering merusak, bertentangan, kontraproduktif dengan aturan, tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun kemudian memberikan satu kesempatan buat kita, wa ya'fu an katsir. Bisa jadi Allah berkenan memaafkan kebanyakan orang-orang yang berdosa kepada Allah selama mereka bertaubat kepadanya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersihkan diri kita, perbuatan kita, bahkan hati kita dari hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka dalam konteks mulai kehidupan di dunia ini, termasuk keluarga kita jamaah sekalian. Barangkali selama ini kita bersifat permisif terhadap lingkungan kita. Bukankah Allah menegaskan di surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Seakan-akan ayat ini menyindir kita jamaah sekalian, kalau kita bertakwa, kalau panjenengan rajin ibadah dalam kehidupannya, jangan hanya diambil sendiri. Kehidupan panjenengan yang penuh dengan keimanan, penuh dengan kebajikan, jangan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan ingat di kanan kiri kita, ingat di tengah-tengah keluarga kita punya tanggung jawab menjaga termasuk mereka agar jauh dari perbuatan nista dan nestapa. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Dalam kesempatan yang lain jamaah sekalian, Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya yang lain, ma asaba min musibatin fa biiznillah. Apapun musibah ini tentu dengan izin Allah. Kenapa diizinkan Allah? Agar dengan izin ini diharapkan apapun yang menimpa kita, lalu kemudian Allah memberikan ridha kepada kita. Musibah apapun, kebaikan dan keburukan, tentu diharapkan akan kembali kepada Allah.
Sebagaimana sindiran Nabiullah Sulaiman alaihissalam sesaat setelah diangkat menjadi seorang raja, beliau menyampaikan, hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur. Termasuk jabatan, pangkat, kekayaan, Masya Allah, semuanya merupakan sarana prasarana Allah untuk menguji kita. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau justru sebaliknya? Maka di surah Al-Baqarah juga ditegaskan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Apapun dan siapapun serta latar belakang apapun yang menimpa kita, apapun yang menjadi masa depan kita, semuanya kita jadikan sebagai wahana untuk kita berzikrullah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pandai bersyukur, jangan sampai kita bersifat kufur. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati rahimakumullah. Maka yang kedua jamaah sekalian, dengan adanya musibah ini diharapkan kita nantinya di akhirat mendapat pahala yang tak terhingga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini pada hakikatnya adalah penjara bagi seorang mukmin. Artinya dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tidak terlepas hanyalah sebatas kita bercocok tanam jamaah sekalian. Bercocok tanam terhadap amal-amal kebaikan, karena hakikat kehidupan panjenengan orang-orang yang beriman yang kekal abadi tentu nanti di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, agar benar-benar kita memahami bahwa dunia ini hanyalah sebatas kita ka'abiri sabilin, sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana orang yang sekedar melintasi sebuah perjalanan. Tentu tidak lama jamaah sekalian, hidup yang sekali, hidup yang sesaat dan tidak akan pernah kembali lagi, dan kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Allah akan memanggil kita. Maka jadikan sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur kita ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas iman takwa yang diaplikasikan dalam bentuk amal soleh dan amal kebajikan di tengah-tengah kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu yang ketiga, hikmah di balik musibah adalah agar kita senantiasa menyadari bahwa musibah adalah sebagai parameter kesabaran seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhamul jaza ma'a idhamil bala. Agungnya pembalasan Allah, indahnya, dahsyatnya, berlipat gandanya pahala Allah, kasih sayang Allah, tergantung bagaimana seorang hamba menerima bala, musibah, bencana dan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut juga disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup seorang mukmin mengatakan saya beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada semacam tes di dalam kehidupan kita. Benarkah iman kita iman yang sesungguh-sungguhnya atau hanya iman sekedar retorika semata? Inilah jamaah sekalian yang kemudian dikagumi oleh Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min. Sungguh Rasulullah mengagumi jiwa seorang mukmin. Karakteristik seorang mukmin adalah ketika diberikan nikmat pandai bersyukur, dan itu akan mendapatkan satu kebaikan di dalam kehidupannya. Begitupun sebaliknya, seorang mukmin sejati adalah ketika mendapatkan ujian, bala, bencana, diterima dengan kesabaran, dan kesabaran itu juga sangat-sangat baik, luar biasa, pahalanya tanpa terhingga. Inilah yang diberikan Allah kepada orang mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sebaliknya ketika seseorang tidak merasa semua takdir Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada kita, kebaikan dan keburukan ini, lalu kemudian yang ada adalah kemudian tidak ikhlas, tidak ridha terhadap apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di dalam hadis qudsinya mengatakan, menegaskan, barang siapa malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyahruj minad dunya wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak syukur terhadap nikmatku, tidak sabar terhadap musibah yang aku berikan kepadanya, maka silahkan keluar dari muka bumi ini, cari Tuhan selain saya. Ini sebuah klimak di tengah-tengah kehidupan kita jamaah sekalian. Spiritual kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita benar-benar pandai bersyukur kepada Allah ketika diberikan nikmat titipan amanah, yang kadang-kadang justru amanah ini seakan-akan kita akui, bahkan kita miliki, padahal semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sang malikal mulki dzul jalali wal ikram.
Kita sering mengaku-ngaku memiliki segala sesuatu yang ada jamaah sekalian. Padahal semuanya adalah titipan Allah yang harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan ketika ada titipan amanah yang diberikan Allah kepada kita, pandai-pandailah bersyukur, dan ketika ada musibah ditimpakan kepada kita, yakinlah bahwa Allah sayang kepada kita dan bersabarlah, maka Allah akan menyayangi kita. Allah akan dekat dengan panjenengan semuanya. Bukankah kita sudah sering mendengarkan kalimat Allah yang begitu terngiang di telinga kita? Innallaha ma'as-sabirin. Allah membersamai, bukan sekedar berdampingan, tapi bersama dengan orang yang sabar, nempel dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, beriman kepada Allah, taqarrub ilallah, maka bersabarlah di tengah-tengah kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan terbaik buat kita jamaah untuk memurnikan akidah kita. Jangan-jangan selama ini jamaah ada benalu-benalu akidah di dalam kehidupan kita. Ada virus-virus keimanan di dalam langkah-langkah kita beribadah dan berkeyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten jamaah sekalian, betapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku iman, mengaku berislam. Bahkan doanya pun doa yang senantiasa dipanjatkan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Tapi pada akhirnya secara ironis jamaah dicampur adukkan dengan nuansa-nuansa yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada nuansa-nuansa syirik di tengah-tengah mereka, dan itulah yang menimbulkan kecemburuan Allah, Tuhan Sang Maha Pencemburu. Allah tidak mau kita doakan. Qul huwallahu ahad, dan di situ walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak boleh ada yang menandinginya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ ditegaskan wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Di dalam surah yang lain ditegaskan di sini Fussilat ayat 51, jamaah sekalian, manusia ini modelnya ketika diberikan nikmat, tidak jarang mereka menerimanya dengan berpaling dari Allah. Ya, dicontohkan Qarun, Fir'aun, ini gambaran orang-orang yang lupa terhadap sang pemberi nikmat. Sehingga mereka dengan congkaknya, dengan angkuh dan sombongnya, seakan-akan hasil jerih payah, semuanya hasil usaha sendiri tanpa ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ketika ditimpakan keburukan di tengah-tengah mereka, fadhu du'ain arid, mereka baru DP kepada Allah. Baru benar-benar dekat dengan Allah, nangis sejadi-jadinya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jamaah sekalian, kita husnudzon ketika ada musibah seperti ini. Mudah-mudahan husnudzon kita kepada Allah. Mungkin Allah rindu dengan tangisan-tangisan hambanya, dengan kalimah-kalimah thayyibah yang mungkin selama ini kering dari bibir kita. Padahal kita diperintahkan Rasulullah, walisanan zakira wa qalban khashi'ah. Jadikanlah lisan kita lisan yang terbasahi dengan zikrullah, kalimah-kalimah thayyibah. Hati kita khusyuk merenungkan, tafakkur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka yang terakhir dalam konteks kita menerima musibah ini jamaah sekalian, marilah kita senantiasa jadikan Allah sebagai tempat satu-satunya yang maha segalanya. Selama ini kita lalai jamaah sekalian. Dan mungkin kelalaian kita sampai-sampai seakan-akan kita ini merasa sehat terus. Merasa waktu ini selalu berjalan di tengah-tengah kita. Sampai Rasulullah menyindir kita jamaah sekalian. Ada dua hal yang sering dilupakan manusia. Maghbunun ala katsiri minan nas, sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yaitu apa? Kesempatan dan kesehatan. As-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kadang-kadang banyak manusia jamaah sekalian ketika diberikan kesehatan, justru kesehatannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berjalannya bukan berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Ketika kita diberikan kesehatan, jangan-jangan sering kita gunakan bahkan untuk bergelimang dengan kemaksiatan. Baru ketika diingatkan Allah, rasa sakit yang ada di dalam diri kita, mungkin Allah sengaja menjewer kita agar kita kemudian ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud di dalam surah Ar-Rum. Allah menegaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau sudah kemudian nampak kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan ini, tidak lebih dari karena perbuatan manusia.
Kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah sekedar sedikit saja merasakan bagaimana sih sedikit yang kalian lakukan ini. Akibat perbuatan kalian ini, wahai manusia, ada sedikit azab Allah yang diberikan perskot kepada manusia. Itu pun begitu sakitnya luar biasa. Maka diharapkanlah Allahum yarji'un. Manusia kemudian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa semuanya ini ternyata tidak ada yang maha segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbus samawati wal ardh. Sang pemilik, pencipta, pengelola langit dan bumi seisinya, termasuk kita berada di genggamannya yang sering kadang-kadang kita melupakannya. Ngapunten jamaah sekalian, sekedar sholat saja kadang-kadang kita masih mengolor-ngolor waktu kita. Kita sering menawar-nawarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajat kita, sering kita berharap kepada Allah sekaligus diberikan Allah kepada kita. Kita minta ini, minta itu, sehat semuanya, sekeluarga, bahagia dunia akhirat kita. Tapi kadang-kadang jauh dari kita mengamalkan ajaran dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu jamaah sekalian. Ketika Rasulullah, sang tokoh figur yang luar biasa, dijamin oleh Allah masuk surga, yang tidak pernah berbuat dosa jamaah sekalian. Loh, sholatnya digambarkan dalam satu riwayat sampai bengkak kakinya. Kemudian Aisyah protes kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah panjenengan sudah dijamin surga? Kenapa harus ibadah seperti ini ya Rasul? Cukup enteng Rasulullah menjawab, apakah saya tidak boleh sekedar saya bersyukur kepada Allah? Ngapunten jamaah, kita ternyuh rasanya, hanya ingin bersyukur saja beribadahnya semacam tahajudnya luar biasa. Sementara kita jamaah sekalian menginginkan kebutuhan kita terpenuhi segalanya, rezeki kita diperbanyak, pangkat kita dinaikkan, namun kadang-kadang kontradiksi. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka mungkin Allah begitu sayang kepada kita. Allah ingin sekedar memberikan peringatan saja kepada kita. Atau mungkin ada harta yang dititipkan Allah kepada kita jamaah sekalian. Kita tidak menyadari bahwa di antara harta yang hasil jerih payah kita, hasil rizki Allah Subhanahu wa taala, ada hak-hak orang lain. Maka Allah mengingatkan, di sana ada saudara kita yang kena musibah. Mungkin sedikit kita keluarkan infak dan sedekah. Lalu kemudian ada yang namanya kita toleransi, kita saling merasa memiliki semua saudara kita. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak memperhatikan di antara saudaranya, maka tidak termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana sini kita ketika mendapatkan kotak-kotak infak disodorkan di hadapan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, mungkin tidak ada salahnya kemudian inilah rezeki Allah, saatnya kita berbagi kepada mereka, dan insya Allah Allah akan menggantinya berupa kebahagiaan, keselamatan dan kecukupan untuk kita semuanya, barokah dunia dan akhirat kita, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat nantinya, dan jauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.